Shalom saudara di dalam nama Raja Yesus. Saudara, ini ada sebuah video, tapi videonya saya foto-foto aja gitu ya saudara, karena ada banyak keterangan di sini yang perlu saya terjemahkan untuk saudara ya saudara. Jadi videonya itu tentang penglihatan ya dari seorang saudara kita dalam Kristus. Jadi videonya itu tentang ada terjadi di negaranya dia sebuah saya tidak mau sebutkan ya kejadiannya, yaitu ini ya saudara. Semoga saudara melihat arah bolpen saya. Ini ya saudara, terjadi ini gitu ya saudara. Dan dia mendengar kata gitu, dia mendengar kata Canary Island, kepulauan Kanari sebanyak 3 kali saudara. Jadi dia bilang juga bahwa kejadian ini begitu mengerikan, dan dia mengatakan bahwa dalam penglihatan itu dia bilang dia mendapatkan hikmat dari Tuhan bahwa itu akan terjadi di antara tanggal 20 Agustus sampai 31 Agustus ya saudara, tapi nggak tahu tahunnya kapan. Jadi saya mau jelaskan ya bahwa video nanti saya kasih linknya kepada saudara. Sebetulnya ini dari Disciple Roberts ya saudara. Ini ya saudara, ini gambar logonya dia. Jadi gini ya saudara, jadi dia video ini adalah campuran antara visi dari seorang anak Tuhan ya saudara yang menerima penglihatan ya pada tanggal 3 Mei 2012, dan juga kutipan-kutipan dari laporan yang dipublikasikan di tahun 2001 di jurnal American Geophysical Union yang ditulis oleh Dr. Stephen Ward dari Institut Geofisik dan Planetary Physics di Universitas California, dan Dr. Simon Day dari Departemen Ilmu Geologikal di Universitas College di London, negara Inggris. Laporan ini berjudul Gunung berapi Cumbre Vieja, potensi keruntuhannya, dan ini ya yang terjadi di La Palma, Kepulauan Kanari. Jadi ada kemiripan ya dengan visinya dia gitu, penglihatannya dia ya saudara kita dalam Tuhan ini gitu ya, karena dia mendengar kata Canary Island gitu sebanyak 3 kali. Lalu katanya negerinya dia di Amerika Serikat itu bukan kebanjiran tetapi mengalami ini ya saudara ya, sampai banyak yang tenggelam. Lalu berikutnya juga video ini adalah kutipan-kutipan dari laporan di tahun 2004 oleh Ian Gurney dari kantor berita Daily Express negara Inggris dengan judul gelombang yang akan merusak wilayah pantai Amerika, dan juga informasi dari sumber-sumber lainnya. Lalu saya terjemahkan lagi yang lain, halaman berikutnya. Sebelum video ini dibuat, saudara di dalam Kristus ini yang telah mendapatkan penglihatan itu, kata pembuat video ini, dia bertemu dengan saudara kita ini di YouTube ya, judul akunnya Jesus My Beauty. Dia bilang saudara yang dapat penglihatan ini belum pernah membaca satupun dari artikel-artikel dan informasi yang ditampilkan bersamaan dengan ditampilkannya video yang mengenai penglihatannya dia ini gitu ya saudara.
Dan inilah peta dunia ya saudara. Terus Kepulauan Kanari ada di sini saudara. Ini di sini saudara. Jadi nggak ada di wilayah negara orang yang mendapatkan penglihatan itu ya. Terus ini Cumbre Vieja itu bahasa Spanyol, artinya puncak yang sudah tua ya saudara. Adalah gunung berapi aktif yang terletak di kepulauan gunung berapi di De La Palma yang ada terletak di antara Canary Island, Kepulauan Kanari ya saudara. Nih dituliskan di sini ya. Cumbre Vieja itu ada di sebelah sini katanya dari Kepulauan De La Palma. Dan ini adalah di sini ya. Ini De La Palma itu, ini Cumbre Viejanya gitu ya saudara. Ini saya gedein deh biar agak jelas gitu ya saudara. Ini Cumbre Viejanya, ini Pulau De La Palmanya. Lalu ini Afrika ya saudara. Ini Kepulauan Kanari, kecil banget ya saudara. Ini Amerika sebelah utara. Terus dia bilang gini, jadi ada proses bencana alam yang akan terjadi ya, sedang dalam prosesnya akan terjadi dari Kepulauan Kanari ini ya saudara, yaitu sebuah bencana alam yang begitu besar yang dapat meratakan daerah-daerah pantai di Samudra Atlantik, yaitu Britania, Eropa, Afrika Utara, dan juga Amerika Serikat. Jadi alat peledak geologikal ini akan jika dia satu saat dia akan meletus gitu, akan menciptakan sebuah fenomena luar biasa, sebuah gelombang pasang yang raksasa yang disebut dengan ini, yang akan melintasi samudra dunia ya saudara. Lalu di tahun 2000 pada bulan Oktober BBC pernah menyiarkan sebuah acara judulnya Mega ini ya saudara, sebuah gelombang yang merusak, yang menyatakan bahwa kalau bagian barat dari Gunung Cumbre Vieja ini terjadi kerusakan ya saudara, ini akan menyebabkan sebuah mega ini. Saya nggak sebut ini ya saudara, saya tidak ingin diinin sama. Lalu udah gitu saudara, jadi karena namanya adalah ini ya, pakai kata mega ya saudara. Mega ini berarti kalau udah mega itu harusnya lebih gede gitu ya, lebih besar daripada ini yang ada di sini. Ada kata-kata ini ya saudara. Karena untuk dapat diklasifikasikan sebagai mega ini, sebuah gelombang harus paling tidak tingginya itu 100 meter. Jadi berbeda ya, dalam keadaan kontras dengan ini yang merusak gitu ya. Di sini yang sangat merusak yang pernah menghantam Jepang pada tanggal 11 Maret tahun 2011 yang tinggi gelombangnya cuma 10 meter atau 33 kaki saja saudara. Jadi Dr. Simon Day yang bekerja di pusat penelitian Benfield Great Hazard di Universitas College di London mengatakan bahwa satu dari bagian
dari sayap dari Cumbre Vieja ini, gunung berapi Cumbre Vieja ini di kepulauan La Palma, di Pulau La Palma di Kepulauan Kanari ini tidak stabil gitu ya ininya ya. Salah satu dari sayap dari gunung berapi Cumbre Vieja itu tidak stabil dan dapat jatuh ke lautan kalau terjadi letusan gunung berapi tersebut. Lalu Dr. D juga mengatakan jika gunung berapi tersebut meletus ya atau bergoncang gitu, di salah satu bloknya itu ada batu yang yang luasnya gedenya gitu 20 km kubik atau beratnya 500 miliar ton, yaitu 2 kali dari ukuran Pulau White. Itu kalau dia jatuh gitu ya, ini ya batu yang 20 km kubik itu jatuh ke dalam air, itu akan jatuh sedalam 4 mil dalamnya ya saudara, dan akan menciptakan sebuah gelombang bawah laut setinggi 2000 kaki atau 60,96 meter. Jadi kalau terjadi ya jatuhnya benda itu tadi ya yang 20 km kubik itu maka dalam waktu 5 menit sesudah longsoran, sebuah kubah air akan terbentuk dengan tinggi 1 mil tingginya dan akan menggoncangkan sebelum mega ini menyeberang gitu, mendorong gitu ke semua arah dengan perjalanan dengan kecepatan perjalanannya sampai sebanyak 500 mil per jam atau 804,67 km per jam. Akhir-akhir ini ilmuwan telah menyadari bahwa sebuah mega ini ya saudara yang berikutnya ini akan terjadi dimulai dari salah satu yang ada di Kepulauan Kanari yang ada di tepi pantai Afrika Utara, di mana dinding air akan satu waktu berkejaran di seluruh Samudra Atlantik dengan kecepatan yang kecepatannya sama dengan pesawat terbang jet untuk menghancurkan tepi pantai yang ada di Amerika Serikat, Karibia, dan Brazil. Ini orangnya yang dapat penglihatan ini ya saudara, kalau nggak salah dia ini pembuat apa tuh namanya rumah burung ya saudara. Jadi kerusakan yang ada di negara Inggris tidak sebanding dengan kerusakan yang akan terjadi di wilayah pantai Amerika Serikat. Dr. D mengklaim bahwa mega ini akan menghasilkan, menurunkan sebuah gelombang yang yang berupa bencana yang tak dapat dibayangkan. Dia mengatakan jadi gelombang itu akan melintasi Samudra Atlantik dengan kecepatan 500 mil per jam di bawah 7
jam ya. Jadi sebelum 7 jam setelah kejadian dari letusan itu, dari jatuhnya batu yang 20 km kubik itu, maka gelombang itu akan melintasi Samudra Atlantik sejauh 500 mil per jam yang akan meliputi seluruh pantai timur Amerika dengan gelombang yang tingginya hampir setinggi 200 kaki, yaitu lebih tinggi dari patung Nelson's Column ya saudara, kalau nggak salah ini 52 meter tingginya, dan akan menyapu semua yang ada di bawahnya, yang ada di daratan sejauh 20 mil. Boston akan terkena lebih dulu, diikuti dengan New York, lalu kemudian semuanya berikutnya yang ada di pantai Miami, di Karibia dan Brazil. Jadi ini 2 menit pertama ya saudara. Inilah kepulauan La Palma ya kalau nggak salah ya tadi ya, La Palma. Terus udah gitu ini 5 menit berikutnya saudara. Terus udah gitu ini 10 menit berikutnya ya, masih kelihatan ya, masih Kepulauan Kanari aja. Masih 15 menit pertama masih, tapi makin besar ya area gelombangnya. Lalu 30 menit udah mulai kelihatan ya daratan Afrikanya karena makin besar wilayah dampaknya ya. Lalu dalam waktu 1 jam saudara ini makin luas. Lalu dalam waktu 3 jam saudara ini makin luas lagi ya saudara. Lalu dalam waktu sorry ya, saya kecilin dulu. Ini dalam waktu 6 jam saudara. Jadi kan ini kan Afrika, ini kan Eropa ya, kesananya ya, ke sebelah kanan itu kan Asia ya saudara, ini ke sebelah kiri itu Asia, dibaliknya ini ya Asia, karena globe itu bulat katanya sih ya, kita nggak tahu bumi itu dataran atau bulatan, kita nggak tahu ya saudara. Jadi sebelah sana itu Asia, lalu ada Indonesia ya saudara. Jadi harus ada samudra Samudra Pasifik ya saudara. Lalu di sini Florida, tanda seru gitu ya saudara. Lalu saudara dia bilang gini, jutaan orang kata Dr. Day akan terbunuh ya saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaan bukan jikakah Cumbre Vieja ini rontok gitu saudara, tetapi pertanyaan harusnya adalah kapan gitu kata dia gitu. Lalu diberikan firman Tuhan di Yesaya 26 ayat 9. Saudara begini ya, saya kenapa bikin video ini kepada saudara, untuk saudara, karena saya ingin saudara berdoa. Jadi saudara, saya tidak ingin bikin video untuk tunjukin kepada saudara bahwa saya bisa jago bahasa Inggris, enggak saudara. Gampang sekarang bisa pakai Google Translate juga bisa ya saudara. Dan saya terus terang pada saudara bahwa saya itu studinya itu dulu belajar bahasa Belanda, tapi bahasa Belanda saya tidak terpakai. Saya justru banyak menggunakan bahasa Inggris saudara. Dan di sorga nanti kita tidak menggunakan bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa Indonesia, ada bahasa yang baru yang Tuhan sediakan. Jadi saya berharap saudara tidak melihat ya sebuah terjemahan, tetapi pesan apa yang disampaikan dari video yang saya sampaikan pada setiap penyampaiannya ya saudara. Karena saya ingin saudara seperti saya gitu ya, kita berdoa untuk banyak orang dan kita belajar dari kejadian yang ada di Afghanistan, bagaimana saudara-saudara kita banyak yang ketakutan dan ingin lari dari negaranya ya saudara, karena dikuasai oleh Taliban.
Dan sebagai informasi bahwa Afghanistan adalah ranking kedua ya saudara, dari pertumbuhan gereja tercepat di dunia. Tingkat pertumbuhan gereja tercepat di dunia itu pertama adalah Iran, kedua adalah Afghanistan. Tetapi gereja itu jangan saudara, mohon tidak saudara tampilkan, anggap sebagai bangunan ya saudara. Saudaralah gereja, saudaralah bait Tuhan yang kudus. Jadi mari kita doakan saudara-saudara kita, karena saudara-saudara kita adalah bait Tuhan yang kudus sebelum Tuhan datang sebagai persembahan kita. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan, dan kita melebarkan kerajaannya di bumi sebelum dia datang ke bumi. Dia datang menjumpai kita di awan-awan. Demikian saya sampaikan saudara. Sampai jumpa di awan-awan. Maranatha. Shalom.